Hai, selamat datang di Mantan Penyiar Podcast. Gimana kabar lo guys? Gue harap semoga sehat-sehat semuanya. Gak ada sesuatu yang bikin lo semacam desperate atau depresi. Ya, pokoknya segala sesuatu semoga gue doain lancar-lancar aja, baik-baik aja, dan gak ada sesuatu yang bikin lo agak sedikit bikin lo pusing gitu ya intinya. Well, belakangan waktu fokus gue banyak ya, tapi salah satunya juga tercurahkan oleh salah satu hal, yaitu pemberitaan soal beberapa public figure terus atau bintang terkenal, orang berpengaruh atau apapun itu deh namanya, yang commit suicide alias melakukan bunuh diri. So, sometimes I feel worse tiap kali membaca headline berita, dan karena penasaran, pasti gue akan coba cari dari berbagai sumber lainnya yang terkait dari berita bunuh diri soal public figure tersebut ya guys. Gue sebenarnya punya semacam skeptik gitu terhadap hal-hal tertentu. Makanya dengan adanya pemberitaan ini dan itu, jadi gue kayak gak pernah menganggap remeh, tapi juga gak mau terlalu mengiyakan gitu. Karena efeknya buat diri gue itulah, makanya gue melakukan hal seperti itu. Jadi saat mengetahui, gue gak bisa langsung telan bulat-bulat, or we could say trust 100%, but being my alarm untuk tetap waspada dan juga fokus. Guys, apakah kita sepemikiran ya bahwa tiap kali mendengar dan membaca berita seputaran kematian public figure yang langsung terlintas di otak lo apa sih? Apakah kita sepemikiran? Kenapa ya kira-kira mereka melakukan hal itu? Kehidupan yang mereka punya seperti kemewahan, terkenal, disukai, bahkan dicintai banyak orang, malah gak bikin hidup mereka itu jadi bahagia dan tenang gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya guys ya, bukankah kehidupan seperti itu yang diinginkan banyak orang gitu. Jadi kayak udah gak kehitung lagi ya berapa banyak berita kematian dari public figure atau superstar atau sosok ikonik yang mengakhiri hidup mereka sendiri. Pastinya itu semua dilatar belakangi banyak hal yang membuat mereka itu commit suicide. Jadi sedikit throwback guys, mungkin lo juga udah mendengar dan juga membaca soal mereka-mereka ini, para public figure yang berita kematiannya cukup mengagetkan banyak orang baru-baru ini. So, mari kita mulai dari berita kematian Hana Kimura. Guys, ngobrolin soal Hana Kimura, dia ini merupakan perempuan berusia 22 tahun. Jadi dia ini adalah seorang atlet gulat Jepang yang sedang bersinar-sinarnya dan punya separuh darah Indonesia. Jadi Hana Kimura ini juga dikenal ya lewat salah satu reality show yang lagi hits banget di Jepang, yaitu adalah Terrace House. Jadi sedikit soal Terrace House sendiri, mungkin lo juga nonton ya. Jadi ini merupakan serial khusus yang terdiri dari 4 seri dan juga 1 film. Jadi di dalam serial ini mengisahkan 6 orang asing. Jadi ada 3 pria dan juga 3 wanita. Jadi mereka semua ini dari latar belakang yang berbeda guys, dimana mereka tinggal di tempat yang sama untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, terus apa sih penyebab dari Hana Kimura itu melakukan bunuh diri? Jadi, kalau kalian pernah nonton salah satu episode di mana salah satu bintang di Terrace House bareng Hana Kimura yaitu Kai. Jadi saat itu Kai ini kayak nggak sengaja gitu loh guys nyuci pakaian gulatnya Hana Kimura. Tapi apesnya pakaian itu jadi menyusut. Padahal pakaian itu bakalan dipakai sama Hana Kimura buat latihan gulat gitu ceritanya. Jadi gara-gara kejadian itu, Hana yang kita tahu biasanya dia rada-rada kalem gitu ya guys ya. Jadi ini gara-gara dia ngelihat baju latihan gulatnya jadi menyusut gitu ya, gara-gara habis dicuci sama Kai, dia jadi marah gitu karena pakaiannya jadi rusak. Tapi setelah hari dimana dia sempat
emosi gitu ya. Jadi Hana Kimura ini sebenarnya udah sempat minta maaf langsung sama Kai, dan dia ngaku kalau pada saat itu dia emosi ngelihat bajunya gitu. Tapi ternyata netizen malah membuli Hana di dunia maya karena mereka kasihan gitu ngelihat Kai dimarahin sama Hana saat itu. Nah, karena masalah itulah yang membuat Hana Kimura itu melakukan bunuh diri karena dia mendapatkan cyberbullying tanpa henti setelah episode itu, dan berlanjut terus-menerus guys setelah dia udah nggak main di Terrace House itu guys. Jadi hingga seminggu setelah kematian Hana Kimura, jadi pemimpin Stardome tempat Hana berkarir sebagai pegulat itu mengungkapkan bahwa Hana Kimura diduga kuat menggunakan gas beracun untuk mengakhiri hidupnya gitu. So ini benar-benar membuat Hana Kimura semasa hidupnya itu sedih banget dan jadi beban mental guys. Dan sekarang keluarganya juga harus menerima kenyataan pahit ya, dan juga menyedihkan kalau anak mereka udah tiada karena efek cyberbullying gitu. Guys, kalau misalnya nih ya, kita ngobrolin sedikit aja soal cyberbullying, ini adalah semacam perundungan atau kayak bully dengan menggunakan teknologi digital sebagai medianya gitu. Jadi cyberbullying ini sering terjadi nggak cuma oleh public figure aja, tapi juga yang lainnya ya. Jadi hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang yang melakukan cyberbullying ini biasanya nih kayak menyebarkan kebohongan tentang seseorang, itu juga mengunggah foto yang memalukan ya dari seorang itu di sosmed. Terus mereka juga kayak mengirim ancaman atau mungkin semacam pesan yang menyakitkan di platform chatting, tapi bukan atas nama dirinya gitu. Terus kadang juga ada nih menuliskan kata-kata yang gak baik di kolom komentar sosial media. Mungkin juga bisa semacam meniru atau mengatasnamakan seseorang dengan akun palsu atau masuk ke akun orang tersebut. Dan sebenarnya masih banyak lagi lainnya ya guys ya soal cyberbullying ini. So guys, kalau lo pernah mengalami salah satu atau beberapa hal di atas, please jangan ragu buat cerita sama orang yang lo percaya. Seenggaknya lo gak ngerasa sendiri menghadapi masalah itu. Dan mungkin dengan lo cerita gitu ya sama orang yang lo percaya, jadi insight lo itu bisa lebih terbuka. Dan kita jadi tahu nih apa yang mesti kita lakuin dan apa yang gak harus kita lakuin. Kalau gue sendiri sih pribadi ya, gue langsung bakal blok deh. Kalau udah ngerasa nih akun kayaknya annoying banget, gue pasti langsung blok. Karena itu juga ngaruh ke diri kita ya guys ya. Kalau kita terus-menerus ngerasa kayak, daripada lo ngerasa kayak aduh nih orang kayak ganggu banget terus-menerus, ya udah langsung aja di blok, langsung hilang gitu kan. Tapi mungkin kita juga bisa menghubungi layanan darurat kalau misalnya lo dalam situasi yang membutuhkan pertolongan dengan segera. So, kita semua harus berhati-hati ya guys ya dalam berucap. Mau itu di dunia nyata, mau itu di dunia maya, pasti semua ada hukumannya gitu. Oke, gimana kalau kita juga lanjut nih belakangan dari berita kematian yang cukup menggegerkan belakangan ini, yaitu berita kematian dari Sushant Singh. Jadi kematian public figure Bollywood yang saat ini juga cukup mengagetkan ya guys ya belakangan waktu. Jadi dugaan dia ini mengakhiri hidupnya karena depresi. Tapi dari pihak keluarga Sushant Singh ini itu pada curiga kalau sebenarnya dia tuh gak ada tanda-tanda depresi. Malah mereka keluarganya itu curiga kalau dia meninggal dunia karena korban pembunuhan. Kita gak tahu ya, masih belum tahu ini sebenarnya beneran dia bunuh diri atau korban pembunuhan. Jadi apapun itu, kalau dilihat dari track record bintang Bollywood yang satu ini, ya dia ini kayak merupakan aktor yang baik dan dicintai banyak orang gitu. Kita nggak tahu ya guys ya. Terus juga ada lagi nih berita kematian dari wali kota Korea Park Won-sun. Jadi mungkin lo juga sempat kayak menelusuri ya kira-kira berita terbarunya itu kayak gimana. Jadi tokoh terkenal Korea yang udah berusia 60 tahun ya. Ini berita kematiannya di 10 Juli 2020 kemarin itu juga cukup mengagetkan.
Jadi di mana dia itu ditemukan sudah nggak bernyawa lagi di Gunung Bugak di bagian utara ibu kota Korea Selatan. Itu nggak jauh dari sinyal terakhirnya terdeteksi gitu. Jadi kalau nggak salah nih beritanya, terakhir kali dia terlihat di CCTV itu menggunakan ransel, ada topi hitam juga, dan dia pun juga kayak membatalkan semua janji di tempat dia bekerja. Dan di hari itu juga anaknya itu melaporkan ke pihak berwajib kalau ayahnya hilang beberapa jam sebelum akhirnya ditemukan sudah tewas gitu guys. Jadi polisi itu baru bilang kalau Park itu bunuh diri karena nggak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh Park Won-sun ini guys. Jadi Park ini juga katanya sempat menulis semacam surat wasiat mungkin ya, dimana dia meminta maaf kepada semua orang. Terus dia juga mengucapkan rasa terima kasih dia kepada orang yang selalu bersama dia semasa dia hidup. Lalu dia juga mengungkapkan rasa penyesalan kepada keluarganya. Dia kayak ngerasa udah banyak banget bikin rasa sakit, masalah-masalah lain yang pokoknya bikin keluarganya itu kayak susah gitu, tapi tetap nge-support dia dalam keadaan dan situasi apapun. Jadi ceritanya juga nih guys ya, background dari Park Won-sun ini juga nggak kaleng-kaleng guys. Jadi Park ini juga dikenal sebagai aktivis sipil. Terus juga beliau ini adalah pengacara hak asasi manusia, itu juga pengkritik ketimpangan sosial dan juga korupsi. Dan pastinya nih, Park juga dikenal sebagai pengacara yang berjasa dalam mengamankan hukuman pelecehan seksual pertama di Korea Selatan. Guys, jadi di Korea sendiri dia juga sering muncul di televisi karena concernnya dia dalam masalah penanganan COVID-19 saat ini. Jadi Park Won-sun ini udah 3 kali periode selalu dipilih untuk menjadi wali kota Seoul gitu. Dan katanya nih dia juga salah satu kandidat kuat untuk calon presiden Korea Selatan untuk tahun 2022 nanti. Nah, tapi beberapa hari sebelum kematiannya itu ada berita yang menyangkutkan nama Park atas kasus asusila terhadap seorang perempuan yang dimana katanya adalah mantan sekretarisnya dulu guys. Jadi sejak saat pelaporan tersebut Park jadi jarang muncul dan nggak pergi bekerja gitu ya, hingga kabar terbarunya muncul bahwa dia sudah mengakhiri hidupnya nggak lama setelah berita tersebut. Jadi ini kayak sampai sekarang pun ya guys ya, walaupun ibaratnya dia sudah beberapa hari yang lalu meninggal dunia, tapi sampai sekarang ini beritanya masih tetap terus digali-gali sama netizen. Kira-kira ini sebenarnya meninggalnya gara-gara apa? Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat dia itu akhirnya commit suicide gitu guys. Terus juga ada berita kematian dari cucu King of Rock and Roll dari Elvis Presley dan juga Lisa Marie Presley, yaitu adalah Benjamin Kofi gitu ya. Jadi ini cukup heboh juga guys beberapa waktu yang lalu. Kematian Benjamin di tanggal 12 Juli 2020 yang lalu ternyata banyak membuat netizen bertanya-tanya, ini kenapa sih Benjamin mengakhiri hidupnya di usia 27 tahun gitu. Guys, you know he shot himself. Jadi dia menembakkan diri dia sendiri. Jadi dugaan dari kematian cucu Elvis Presley ini karena ternyata dia ngerasa kayak semacam beban, dia kayak ngerasa gak bebas dan jadi sorotan mata orang akibat embel-embel Presley di belakang namanya. Jadi intinya dia itu pengen jadi diri sendiri gitu, tanpa ada bayang-bayang kepopuleran kakeknya dulu. Oke. Lalu yang terbaru banget ini dari Jepang juga, yaitu adalah berita kematian dari Haruma Miura. Guys, kalau ngobrolin soal Haruma Miura, ini salah satu aktor dari Jepang yang dimana dia memulai karirnya di usia yang masih sangat muda. Jadi udah banyak banget, pasti lo udah tahu banget ya film-film yang dia peranin sama Haruma Miura, dimana semuanya kalau boleh gue bilang itu flying high to the top, semua pada sukses gitu ya, dan semua unforgettable buat semua penggemarnya. Nah kalau nggak salah dia juga pernah berkarir sebagai penyanyi, tapi mungkin karirnya lebih kepada menjadi aktor ya guys.
So, pasti berita kematian Haruma Miura di tanggal 18 Juli 2020 yang lalu benar-benar bikin penggemar karya-karyanya termasuk gue juga shock banget. Nggak nyangka bahwa dia pergi secepat itu, guys. Padahal selama dia berkarya belum ada terdengar berita aneh dari dia, malah kebanyakan nih berita-berita prestasi yang udah yang akan dia ukir gitu. Jadi kan biasanya kalau kita tahu ya dari para superstar gitu ya, kalau misalnya ada pemberitaan public figure yang mengakhiri hidupnya, pasti bakalan ada semacam postingan-postingan misterius atau mereka melakukan tanda-tanda bahwa mereka akan pergi. Nah itu mungkin salah satunya terlihat depresi kah, atau ya pokoknya kayak ada pesan-pesan tertentu gitu ya guys ya. Tapi kalau gue pribadi ini nggak terlihat sama mendiang Haruma Miura guys. Justru yang gue tahu postingan-postingan dia sebelum meninggal ya kayak postingan dia seperti pada biasanya, kayak dia ngeposting lagi berolahraga, terus juga ngeposting makan makanan sehat karena dia emang jaga banget ya pola makan sebagai aktor juga. Terus dia juga kayak sempat posting untuk bertemu sama fansnya di salah satu kegiatan promosi project terbarunya guys, yang rencananya dirilis di akhir ini dan juga kalau nggak salah di tahun depan. Jadi sayang banget ya guys ya, dia nggak sempat melihat karya emasnya karena dia udah pergi selama-lamanya. Nah, salah satu sahabat dekat dari mendiang Haruma Miura semasa hidup adalah vokalis dari band One Ok Rock, yaitu adalah Takahiro Moriuchi. Jadi 19 Juli kemarin, Taka bareng Ken Sato dan juga Miura Sohei itu mereka mengadakan upacara perpisahan guys untuk temannya yang satu ini, Haruma Miura. Hingga pemakamannya juga dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 yang lalu. Jadi mungkin lo bisa coba deh lihat, cek Instagramnya Taka ya guys ya untuk mendiang sahabatnya Haruma Miura, bener-bener makes me crying so hard gitu. Dan guys kalau ngomongin soal Haruma Miura, ini lagi-lagi dia diduga bunuh diri gitu di rumahnya di kawasan Minato Ward di Tokyo pada pukul 1 siang waktu setempat. Jadi ceritanya sebelum ditemukan meninggal dunia, seharusnya dia ada jadwal pekerjaan saat itu. Jadi para tim atau kru-kru projectnya dia itu udah lama nih nunggu di lokasi gitu. Tapi ternyata kok Haruma Miura ini gak datang-datang. Dan akhirnya manajer kantor itu mencoba buat menjemput Haruma Miura di kediamannya. Tapi yang dia lihat di sana ternyata Haruma itu sudah tergantung gitu guys. Jadi dia sempat menelpon juga untuk mencari bantuan, dan katanya Haruma Miura juga sempat dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya nggak tertolong lagi guys dan dinyatakan meninggal dunia. Jadi terakhir dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo juga nemuin tulisan tangan yang diduga itu tulisannya Haruma Miura sendiri gitu. Jadi tulisannya itu berbahasa Jepang ya guys, dimana dia menuliskan ini: To myself 10 years from now, are you spending your days happily? Are you holding on to your precious things? If you turn out to be the person who accomplished everything in the best way, I will be happy for you. Please be a great person. This letter was written 10 years ago. Jadi intinya dia bilang gini guys, untuk diriku 10 tahun dari sekarang, apakah kamu menghabiskan hari-hari kamu dengan bahagia? Apakah kamu memegang erat sesuatu yang berharga bagi kamu? Kalau misalnya kamu melakukan segala sesuatunya dengan baik, aku akan sangat bangga dan senang kepadamu. Tolong jadilah orang yang hebat. Surat ini ditulis 10 tahun yang lalu. Jadi guys, ini bener-bener ya emotional letter banget gitu. Jadi bayangin surat ini dia tulis waktu dia berumur 20 tahun dan dia meninggal di umur 30 tahun guys. Nah, apakah lo bisa ngebayangin gimana perasaan dia dan apa-apa aja yang udah dia laluin sehingga dia bikin surat yang begitu menyentuh hati ini guys ya. Jadi kalau gue boleh jujur, entah
gue terlepas gue benar-benar ngefans sama dia atau enggak gitu ya guys ya, gue sampai sekarang kayak masih penasaran gitu, apakah sebenarnya Haruma Miura ini beneran bunuh diri atau emang dia sengaja dibunuh gitu guys. Jadi terlepas gue kayak masih belum terima atau enggak ya sepertinya yang udah gue gambarin sebelumnya bahwa hari-hari sebelum kematiannya itu emang gak ada tanda-tanda semacam depresi atau apapun gitu. Malah yang dia share itu malah hal-hal positif gitu guys. Tapi mana ada yang tahu ya guys ya, kalau ternyata dia akhirnya pergi dengan cara seperti itu. Seenggaknya kita tetap support karya-karya yang udah dia lakuin dengan sepenuh hati semasa hidupnya. Salah satunya mungkin sebentar lagi guys, di akhir tahun ini dan juga di tahun depan nanti. Ya intinya sih pembahasan podcast episode 4 ini dimana gue gak maksud untuk apapun ya, karena ngebahas soal commit suicide ini guys, karena kita juga nggak tahu alasan terdalam dari para public figure ini memilih untuk mengakhiri hidupnya entah karena alasan tertentu gitu. Jadi terkadang kita kayak baru tahu nih mengetahui alasan mereka melakukan itu mungkin karena untuk menutupi masalah tertentu, atau mungkin mereka melakukan bunuh diri karena mungkin untuk membantu orang yang udah berjasa di kehidupan mereka selama mereka mengabdi dan juga berkarya. So nobody knows gitu. Jadi kehidupan mereka yang tampak sempurna di mata kita ternyata gak selalu indah dan baik. Mereka kadang juga jadi gak tenang dalam hidupnya guys. So ingat ya, suicide is not the best way to solve the problems. Intinya cari orang yang lo percaya, cerita ke mereka, dan yang paling utama adalah lo mendekatkan diri kepada Maha Pencipta langit dan bumi ini guys. Karena hanya kepada Sang Maha Segalanya lah kita bergantung dan meminta pertolongan. Dan jangan lupa bahwa hidup kita itu sangat berharga. Jadi jangan disia-siain, oke? Nah sepertinya cukup ya guys pembahasan kali ini. Gue gak bosen-bosennya untuk minta saran ide topik apa yang pengen kita up di episode selanjutnya. Silakan aja kirimin email lo ke mantanpenyiarpodcast@gmail.com. Thank you udah dengerin podcast Mantan Penyiar episode 4. Gue Mantan Penyiar, goodbye now.